Teman-teman manga-manga karena nggak tahu artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SMPN 31 Gresik. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan UPT SMPN 31 Gresik. Yang terhormat para perwakilan Basnas. Yang terhormat Bapak Ibu warga sekitar sekolah UPT SMPN 31 Gresik yang telah diundang dan berkenan hadir pada acara hari ini. Tak lupa teman-teman rahimakumullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kenikmatan kepada kita semua sehingga pada detik ini kita dapat menghirup udara segar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dan yang pastinya kita akan mengingat peristiwa-peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya diabadikan dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya tentang perintah untuk sholat, melainkan juga diperlihatkan sebagian besar dari tanda-tanda kekuasaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 18 yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Ayat ke-14 yaitu di Sidratil Muntaha. Ayat ke-15 di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ayat ke-16 Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ayat ke-17 pandangannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Ayat ke-18 sesungguhnya Dia telah melihat sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Teman-teman rahimakumullah, tentang kisah Rasulullah saat Isra Mi'raj. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadilah peristiwa pembelahan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril, dan dicucilah hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan air Zam-Zam. Barulah di
diajak berisra Mi'raj. Saat berisra Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki kendaraan apa? Burak. Dalam hadis berikut ini berbunyi, kemudian dibawakan kepadaku seekor hewan tunggangan putih namanya buruk, lebih tinggi daripada keledai dan lebih pendek daripada bigol. Satu langkah kakinya di ujung pandangannya, lalu aku dinaikkan di atasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 164. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Saat beliau naik ke langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya menuju Sidratil Muntaha. Di sanalah ia berbicara dengan Allah dan diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Setelah menerima wahyu sholat 50 waktu, Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kala itu Nabi Musa bertanya, apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu dan umatmu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 50 sholat. Lalu Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menghadap Allah dan berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku. Maka diringankan 5 sholat. Lalu Rasulullah turun dan berkata kepada Nabi Musa, Allah meringankan untukku 5 sholat. Lalu Nabi Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya, maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Rasulullah kembali menghadap Allah, begitu pula seterusnya bolak-balik antara Nabi Musa dan Allah, sampai Allah berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 sholat sehari semalam, setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan. Lalu Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa kembali dan menceritakan semuanya kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka Rasulullah menjawab, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Dari cerita tersebut, kita bahkan bisa menyimpulkan bahwa sholat itu penting. Sholat adalah rukun Islam nomor 2. Sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Sholat adalah kewajiban, bukan hanya tentang kewajiban, melainkan juga perantara komunikasi antara hamba dan Tuhannya. Sholat merupakan tiang agama. Jika tiang agama saja rubuh, bagaimanakah agama kita? Keutamaan sholat ada pada Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan sholat juga terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, Ista'inu bis sabri was salah wa inna
Berikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Teman-teman, sholat, marilah kita memperbaiki sholat. Apalagi di bulan Rajab ini, salah satu bulan mulia di antara bulan-bulan hurum lainnya. Bulan hurum, apa itu bulan hurum? Bulan hurum terdapat dalam Al-Quran. Bulan hurum merupakan bulan yang mulia selain bulan Ramadan. Mari kita simak sholawat berikut biar kita tahu apa itu bulan hurum. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi Dzulqa'dah Dzulhijjah al-Muharram lan Rajab iku mono bulan haram yaiku bulan kang diharamake nglakoni maksiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Iku mono tengene bulan Rajab, ayo padha-padha sareng-sareng ngamalaken. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Demikian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ambil yang baik-baik dan buang yang buruk-buruk. Yang baik-baik berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang buruk-buruk berasal dari saya sendiri. Esok-esok menyang sawah, sawi semangat rujak kula Jawa. Yen ono omongan kula sing salah, kula nyuwun pangapura. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamu alaikum. Guru serta staf karyawan UPT SMP Negeri 31 Gresik. Yang terhormat Bapak Perwakilan Basnas yang saya hormati, yang terhormat Bapak dan Ibu, para tamu undangan dan teman-temanku yang ada di sini maupun yang sedang menyaksikan acara di rumah. Perkenalkan, nama saya Alma Almira Salsabila dari kelas 9C. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Meski pertemuan kita pada kali ini hanya bisa melewati layar kaca dan terhubung melalui udara, namun semoga kita semua tidak melupakan tali persaudaraan di antara kita. Doaku untuk semuanya, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan sehat walafiat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya, kita harus bisa memperbaiki diri kita di dunia ini. Kalau kita bisa memperbaiki diri kita di dunia ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan hidup di dunia hingga hidup di akhirat. Ada suatu bulan yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Bulan tersebut adalah bulan Rajab. Apa itu sih bulan Rajab? Bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan peristiwa
Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Siratul Muntaha pada langit ketujuh. Di dalam bulan tersebut, Rasulullah SAW diisyrakan dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Rajab dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Isra Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW, baik jasanya maupun rohnya, itulah yang termasuk peristiwa mukjizat beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbicara mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, tidaklah lengkap tanpa membawa oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi saat perjalanan. Dari sekian banyaknya oleh-oleh, hanya salah satu oleh-oleh yang paling mulia, yaitu perintah sholat untuk 5 waktu. Sholat 5 waktu tersebut ialah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ayo, di sini siapa yang sholatnya masih bolong-bolong? Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah menjadi panutan diterima dan ditolaknya amal ibadat kita pada pertama kali di akhirat nanti. Apa sih susahnya sholat 5 waktu itu? Kalau kita bisa mengatur waktu kita, insya Allah kita bisa sholat 5 waktu tersebut. Kalau kita bisa sholat 5 waktu tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita hingga akhir hayat nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat pada saat ini, hanyalah peluang-peluang waktu yang digunakan untuk nongkrong di kafe, pergi ke mall, pergi ke pasar, dan lain sebagainya. Jarang peluang-peluang waktu yang digunakan untuk pergi ke masjid, duduk di sana, beristighfar dan memohon kepada Allah. Betul apa betul? Betul. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya tempat ialah masjid dan seburuk-buruknya tempat ialah mal atau pasar. Ya, saya mau bertanya, kalau kita punya peluang waktu, kita gunakan untuk pergi ke masjid atau ke mal? Aku aneh sama saya. Kalau gitu, kalau kita punya peluang waktu, kita gunakan untuk pergi ke masjid dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, banyak kita petik hikmahnya, yaitu 1. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya penolong. Yang kedua, perintah sholat 5 waktu bagi umat Islam. Dan yang ketiga, meyakini dengan sepenuh hati risalah Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tadi cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai kan enggak nonton. Iya, Siti Mutmainah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 31 Gresik, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru beserta staf karyawan UPT SMP Negeri 31 Gresik, kepada yang terhormat Bapak perwakilan dari Basnas, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu para tamu undangan dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya
sehingga kita semua dapat mengikuti acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang menuntun kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman. Perkenalkan, nama saya Mufan Andin Keisa Silvia. Di sini saya akan membawakan pidato mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, pada bulan Rajab ada peristiwa penting bagi umat Islam yang tidak boleh terlupakan, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra berarti perjalanan di malam hari yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan itu mengandung rahasia yang luar biasa. Dengan adanya peristiwa tersebut, bagi kaum muslimin tentunya tidak ada keraguan lagi, karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina mau ditambah Ibu Indah jilbab, terus tak tambahin kartu. Maha suci bagi Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Isra ayat 1. Adapun yang dinamakan Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju keluar angkasa, dan akhirnya sampai yang paling tinggi, yaitu dinamakan Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril alaihissalam untuk mendampingi Nabi Muhammad menembusi Sidratul Muntaha. Pada perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW tidak hanya bertemu dengan para nabi dan rasul, melainkan Allah perlihatkan beberapa gambaran peristiwa surga dan neraka setelah mati. Dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat merupakan hal yang sangat penting bagi keimanan kita. Bahkan ibadah wajib ini yang akan pertama kali dihisab pada hari pembalasan nanti. Dari berbagai konteks ibadah, sholat 5 waktu merupakan hal yang sangat menakjubkan di antara semuanya. Kita lihat dari segi kesehatan. Sholat 5 waktu merupakan terapi yang sangat cocok agar badan kita tetap sehat. Dari segi spiritual, melaksanakan sholat 5 waktu akan menjadikan jiwa kita tenang dan merasa terus berada dalam perlindungannya. Setelah saya menyampaikan pidato tadi, saya menyimpulkan bahwa marilah sama-sama kita syiarkan ajaran-ajaran agama Islam, agar umat Islam menjadi umat yang kuat dan umat yang memahami agamanya. Begitupun juga selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, kita wajib melaksanakan perintah dari Allah, yaitu sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi pribadi dan umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.